Pada tahun 1572, penyihir jahat Malkin dikurung di sebuah gunung tinggi oleh Spook Gregory. Hantu adalah pejuang makhluk jahat. Itulah sebabnya tugas Gregory adalah melindungi dunia dari para penyihir. Bertahun-tahun kemudian bulan purnama muncul dan memungkinkan Malkin mendapatkan kembali kekuatannya. Sekarang dia bisa berubah menjadi monster terbang dan keluar dari sel untuk bebas lagi. Sementara itu, Gregory sedang minum di sebuah kedai ketika muridnya William datang untuk memberitahunya tentang seorang gadis yang terinfeksi di gereja. Gregory menjelaskan bahwa dia sedang istirahat dan seorang pria menegurnya karena tidak membantu. Ketika orang itu menyentuh bahunya, Gregory mendorongnya dan mulai berkelahi dengannya dengan wajahnya. Dia bahkan memberi orang itu pedang untuk membuat pertarungan lebih seru dan terus memukulnya dengan cangkir untuk menjatuhkannya sebelum menuangkan alkohol padanya. Setelah itu Gregory dan William pergi ke gereja setempat. Setelah mereka bersenjata lengkap, mereka memasuki gedung dan menemukan seorang anak rasukan dirantai ke sebuah tiang. Dia menggunakan kekuatannya untuk melemparkan salib ke arah mereka, tetapi Gregory dengan mudah menangkapnya. Setelah ayahnya mengonfirmasi bahwa dia telah seperti ini sejak tadi malam, gadis itu mulai berbicara dengan suara setan untuk memberitahu Gregory bahwa Malkin telah melarikan diri. Menyadari bahwa penyihir itu adalah orang yang merasukinya, Gregory melingkarkan sekantung bubuk ajaib di leher gadis itu yang menyebabkannya pingsan. Energi gelap keluar dari tubuhnya dan sekarang dia terdengar seperti anak kecil lagi. Jadi orang tuanya membawanya pergi. Kemudian energi gelap berkumpul membentuk Malkin, yang mulai mengejek Gregory dan mencoba memikat William, tetapi tidak berhasil. Ketika Gregory memberi tanda, William melemparkan kapak ketali di langit-langit untuk membuat bel jatuh, tetapi Malkin menghindarinya dan berubah menjadi binatang buas untuk menebas dada Gregory sebelum mencoba terbang. William memukulnya dengan anak panah dan melemparkan jaring perak arahnya. Lalu Malkin terbang melewati pintu untuk menyeretnya dan membuatnya membenturkan wajahnya ke dinding. Namun William tidak melepaskan jaring tersebut dan memegangnya cukup lama hingga Gregory dapat mengejarnya untuk membantu. Para pria itu bersatu dan perak di jaring melemahkan Malkin hingga dia terpaksa mengambil bentuk manusianya dan jatuh. Mereka memasukkannya ke dalam kandang tetapi ketika Gregory sedang menutupnya, Malkin meraih William dan menariknya ke dalam kandang bersamanya. Dia mencekiknya dan mengisinya dengan kegelapan sampai dia mati. Jadi Gregory menyalakan seluruh kandang dengan api untuk membalas dendam. Sayangnya Malkin berubah menjadi binatang buas lagi dan memecahkan kandang untuk terbang menjauh. Di hutan dekat sana, Tom sedang mencoba berburu tetapi saudara perempuannya menakuti binatang-binatang itu ketika dia mengingatkan Tom bahwa ada tugas bertani yang harus dilakukan. Tom bukanlah seorang pemburu yang baik, tetapi dia terus mencoba karena dia menginginkan lebih dalam hidup selain memberi makan babi. Tiba-tiba Tom mulai gemetar dan mendapat serangkaian penglihatan yang menunjukkan Gregory dan seorang wanita misterius. Tom sering mendapat penglihatan ini sehingga ibunya tidak ragu untuk menghiburnya. Beberapa saat kemudian Gregory muncul di pertanian dan ibunya segera menyembunyikan kalungnya. Gregory menjelaskan bahwa dia sedang mencari seorang anak laki-laki yang merupakan putra ketujuh dari putra ketujuh dan menuntut untuk diberi makan. Tom mengakui bahwa dia adalah putra ketujuh dan Gregory menawarkan uang kepada keluarga untuk membawanya pergi. Sang ibu berpikir hal itu terlalu berbahaya tetapi Tom ingin melakukannya karena ia mengenali Gregory dari penglihatannya. Sebelum mereka pergi, sang ibu memberikan Tom kalungnya dan mengatakan bahwa dia harus memakainya setiap saat. Sementara itu Malkin kembali ke sarangnya dan mendapati saudara perempuannya, Lizzie, terbakar parah. Malkin segera menyembuhkannya. Lalu dia menggunakan sihirnya untuk segera memperbaiki tempat itu. Setelah perjalanan perahu yang panjang, Tom dan Gregory berhasil sampai di kota. Gregory memberi Tom sejumlah uang dan menyuruhnya membeli perlengkapan sementara dia pergi ke kedai minuman. Saat Tom melihat sekeliling, dia menemukan penduduk setempat telah menangkap seorang wanita bernama Alice dan bermaksud membakarnya karena mereka mengira dia seorang penyihir. Tom mengenalinya sebagai gadis dalam penglihatannya, jadi dia bergegas menyelamatkannya. Dia memberitahu semua orang bahwa dia adalah murid Gregory dan bahwa dia akan menyingkirkan penyihir itu, jadi mereka membiarkannya membawanya pergi. Begitu mereka mencapai tempat pribadi, Tom memotong talinya dan Alice memperingatkannya bahwa murid-murid Gregory selalu terbunuh. Sebelum dia pergi, dia meminta Tom untuk tidak memberitahu Gregory tentang dirinya. Pada malam harinya, Alice pergi ke sarang kejahatan dan mengungkapkan bahwa dia adalah putri Lizzie. Malkin senang mendengar Alice telah memata-matai Gregory dan mengumumkan bahwa mereka harus memanggil semua makhluk gelap di negeri itu untuk menunggu darah bulan purnama. Kembali ke Tom, dia sedang menyeberangi hutan bersama Gregory dan terus dikejutkan oleh hantu-hantu menyeramkan. Gregory menjelaskan bahwa Spokes hanya membunuh monster agresif dan mereka harus segera menghentikan Malkin. Tom mulai gemetar dan mendapat penglihatan tentang pelarian Malkin dari kandang. Dia pingsan dan tidak bangun sampai keesokan paginya untuk menemukan dia dan Gregory berada di perahu bersama troll bernama Tus. Akhirnya mereka mencapai daratan dan mengunjungi rumah Gregory, yang penuh dengan senjata, buku, dan alat canggih. Tom menemukan permadani yang menunjukkan Falcons, sebuah ordo ksatria mulia yang melawan kekuatan kegelapan dan melatih semua putra ketujuh dari putra ketujuh. Dulunya ada ribuan dari mereka, tetapi saat ini yang tersisa hanya Gregory. Masa magang biasanya berlangsung selama 10 tahun, namun Gregory mengatakan dia hanya memiliki waktu seminggu untuk melatih Tom, karena mereka harus menghentikan Malkin sebelum bulan darah purnama. Peristiwa ini terjadi sekali setiap abad dan terakhir kali membuat para penyihir begitu kuat sehingga mereka memulai perang. Malam itu Tom terbangun oleh suara Gregory yang meminta bantuan. Dia pergi untuk menyelidiki dan menemukan beberapa baju besi dengan kerangka di dalamnya, tapi tidak ada yang lain. Ketika Tom berbalik untuk pergi, baju besi itu tiba-tiba bersinar dan mulai bergerak. Tom mulai berlari saat baju besi itu mengejarnya, menghancurkan pintu apapun yang menghalangi jalannya. Ia melempar tombak yang dihindari Tom sebelum memanjat beberapa alat untuk mendapatkan ketinggian dan mencapai platform. Armor itu menggunakan rantai untuk memanjat ke platform juga dan mulai menyerang dengan pedangnya, menghancurkan sekelilingnya karena Tom terus menghindar. Kemudian baju zirah itu melempar Tom dari peron dan melompat mengejarnya untuk menangkapnya. Tetapi sebelum baju zirah itu dapat membunuhnya, Gregory melucuti senjatanya. Menggunakan tongkatnya, Gregory dengan cepat mengalahkan baju besi itu dan memukulnya hingga dia menghancurkan kegelapan di dalamnya. Setelah itu Gregory memarahi Tom karena dia seharusnya tinggal di kamarnya.
jadi dia sudah gagal dalam ujian pertamanya. Kemudian Gregory melemparkan tongkat itu ke Tom sebelum menyerangnya dengan pedang sambil mengejeknya dengan komentar buruk tentang keluarganya. Tom belum menjadi petarung yang sangat bagus dan Gregory dengan cepat menyudutkannya dengan pedang di leher sebelum mengumumkan bahwa dia tidak berguna. Tom yang frustrasi melemparkan pedang tepat di samping kepala Gregory yang meyakinkannya untuk melanjutkan pelatihan. Gregory mengajari Tom tentang antek-antek iblis Malkin dan para letnannya yang kuat. Tom juga mendapat pelajaran tentang melempar pisau, logam dan tumbuhan yang melukai makhluk kegelapan, cara mengidentifikasi setiap jenis monster, dan cara melindungi dirinya dari mantra. Di sarang jahat, para letnan Malkin tiba dengan pasukan antek-antek iblis. Ketika salah satu minion melihat Malkin, dia langsung membunuhnya karena bersikap tidak sopan. Hal ini membuat Alice menyadari bahwa Malkin tidak peduli dengan keluarganya sendiri dan mencoba memperingatkan ibunya, tetapi Lizzie meyakinkannya bahwa Malkin tidak akan menyakiti keluarganya. Malam itu, Tom terbangun lagi ketika dia mendengar suara dan mendapati Alice sedang mandi di danau. Dia meminta Tom untuk berbalik sebelum dia keluar dan menggunakan sihir untuk berdandan, berharap untuk menjaga rahasianya. Namun ketika Tom berbalik dan meraih tangannya, ada percikan terang dan Alice tidak punya pilihan selain mengaku. Dia seorang penyihir, dan konon katanya jika seorang penyihir menyentuh seorang pria di bawah sinar rembulan dan terjadi percikan api, berarti pria itu adalah cinta sejatinya. Alice juga menunjukkan tidak semua penyihir jahat seperti yang dikatakan Gregory dan mengakui bahwa dia telah memata-matai dia. Mereka hendak berciuman ketika mereka diganggu oleh suara-suara yang dibuat Tusk saat mengalami mimpi buruk. Ketika Tom berbalik untuk memeriksa, Alice menghilang. Keesokan paginya kelompok itu mendengar lonceng kota berbunyi, yang berarti para hantu sedang dipanggil. Pada saat itu sekelompok satria muncul untuk membawa mereka ke kota, yang akan memakan waktu 2 hari. Ketika mereka sampai di sana, seorang pendeta memberitahu mereka tentang monster mengerikan yang tidak ada seorang pun berani mendekatinya. Yang terbaik ada di dalam kandang dan tampak seperti beruang, tetapi Gregory segera mengenalinya sebagai Urag, letnan Malkin yang paling haus darah. Gregory mengirim semua prajurit pergi dan memastikan pintu-pintu terkunci sebelum mengumumkan dia akan melawan binatang buas itu sendirian. Urag memecahkan sangkar dan mencoba menyerang Gregory, yang melemparkan bubuk perak untuk memaksanya kembali ke bentuk manusianya. Kemudian pertarungan jarak dekat dimulai dan kedua pria itu menunjukkan keterampilan yang luar biasa. Ketika Urag memojokkan Gregory di sebuah gerbang, Tom lemparkan sebuah benda ke kepala Urag untuk membuatnya menjatuhkan tuannya. Kemudian Urag mulai memukuli Tom sehingga Gregory mengejutkannya dari belakang untuk melanjutkan pertarungan mereka. Kali ini Gregory berada di atas angin sehingga Urag memanjat tembok untuk melarikan diri. Gregory membuat Tom melompat ke atas sangkar untuk menjadikannya umpan. Kemudian Tom lompat dan Gregory memotong talinya, menyebabkan sangkar itu jatuh bersama Urag dan menghancurkannya di lantai. Selanjutnya Gregory mencoba mencekik Urag dengan rantai, tetapi Urag berubah menjadi beruang lagi. Tom melemparkan lebih banyak bubuk perak untuk membalikan mantranya sebelum dia dan Gregory bekerja sama untuk mendorong Urag ke dalam kandang dan merantainya. Sekarang para kesatria dapat menuangkan minyak ke dalam ruangan dan Gregory meminta Tom untuk menyalakan api untuk membunuh Urag untuk selamanya. Namun Tom tidak berani membunuh seseorang dan Gregory harus melakukannya sendiri. Setelah Urag terbakar sampai mati, Gregory mengatakan kepada Tom bahwa dia tidak berguna jika dia tidak bisa membunuh penyihir dan mereka berpisah. Semua ini dilihat oleh Alice, yang mendekati Tom secara pribadi. Dia telah meneliti percikan itu dan menjelaskan terkadang itu bisa berarti takdir bersama, tetapi di waktu lain itu hanya debu. Alice juga mengungkapkan bahwa Gregory dulunya mencintai seorang penyihir. Tiba-tiba Tom menciumnya dan pasangan baru itu menghabiskan malam dengan berpelukan. Tom ingin melarikan diri bersama Alice dan membawanya ke suatu tempat yang aman, tetapi Alice mengatakan tidak ada tempat seperti itu. Hal ini memicu penglihatan yang menunjukkan dunia dikuasai oleh kegelapan dan Malkin membunuh Gregory. Tom yang khawatir memutuskan untuk kembali ke tuannya dan mencium Alice selamat tinggal. Sementara itu Malkin menerima sisa letnannya, yang memberitahunya tentang kematian Urag. Malkin memerintahkan Lizzie untuk membawakannya Gregory, lalu Lizzie berubah menjadi burung dan terbang. Keesokan harinya Tom menemukan Gregory, yang mengakui kalau ia dulu mencintai Malkin. Dia tidak selalu jahat, tapi ketakutan dan kebencian mengubahnya. Ketika dia mengetahui Gregory menikah dengan orang lain, dia membunuh istrinya karena cemburu. Gregory segera menangkap Malkin tetapi tidak tega membunuhnya, jadi dia malah mengurungnya. Dia menyesal menunjukkan belas kasihan padanya, karena sekarang Malkin meneror dunia lagi. Gregory menunjukkan makam istrinya kepada Tom dan menjelaskan bahwa dia bersikap keras padanya karena dia tidak ingin Tom melakukan kesalahan yang sama. Dua itu terus bepergian bersama tetapi mereka menghentikan kereta ketika Tusk muncul untuk memberi mereka peringatan. Tiba-tiba tanah bergetar dan pecah, menyebabkan kuda-kuda berlarian ketakutan. Monster yang dikenal sebagai Bogart tiba-tiba keluar dan mendorong kereta, melemparkan para pahlawan ke tanah. Gregory mengatakan Bogart tidak bisa dilawan dan mendesak semua orang untuk lari. Bogart melemparkan kereta ke arah mereka, menyebabkan mereka jatuh dan berguling menuruni bukit. Tusk meraung ke arah Bogart, yang membeku sesaat sebelum menampar troll itu. Gregory dan Tom menyeberangi terowongan di gunung dan terjebak di tepi tebing. Bogart kini mengulurkan tangannya ke dalam terowongan sehingga keduanya memutuskan untuk melompat ke sungai. Ada seorang nelayan di rakit yang membantu mereka dan Gregory berpikir mereka aman. Tetapi Bogart tiba-tiba melompat ke air juga dan membuat semua orang jatuh dari rakit. Binatang itu segera menangkap Tom, yang menusuk tangannya dengan pisau untuk memaksanya melepaskannya. Kemudian Tom naik ke atas tubuh makhluk itu dan menusuk punggungnya. Bogart tidak bisa berenang karena kesakitan dan baik dia maupun Tom terdorong oleh arus hingga mereka jatuh ke air terjun. Binatang itu menabrak batu dan mati selamanya sementara Tom mendarat di air, jadi dia berhasil berenang ke pantai. Pada saat itu dia ditemukan oleh Lizzie, yang menyuruhnya meninggalkan Ellie sendirian dan mengancamnya dengan pedang. Tom meraih bilah pisau itu pada saat yang sama kalungnya aktif, menembakkan sihir yang melucuti penyihir itu. Lizzie mengenali batu itu dan mengatakan itu milik Malkin, jadi dia berubah menjadi burung dan terbang untuk memperingatkannya. Beberapa menit kemudian Tom bertemu kembali dengan Gregory, yang melihat kalung itu dan mengenalinya sebagai batu umbran, jimat paling suci para penyihir. Ini memperkuat kekuatan mereka dan membuat ilusi mereka tampak lebih nyata.
Jika ibu Tom memilikinya, itu berarti dia adalah penyihir yang mencuri batu itu dari Malkin dan menjelaskan penglihatan Tom. Di sarangnya, Malkin mencoba meyakinkan Alice bahwa Tom sama kejamnya dengan Gregory. Alice bersumpah dia bukan, jadi Malkin menawarinya kesepakatan. Jika Alice mendapatkan batu itu dari Tom, dia tidak akan membunuhnya. Kemudian Malkin menggunakan sihirnya untuk menyerang para letnannya dan mengirim mereka untuk menyerang kota. Gerbang depan meledak sebelum para letnan mendarat dan mulai membunuh orang di seluruh tempat. Salah satu dari mereka berubah menjadi monster besar sementara yang lain menggunakan banyak lengan untuk bertarung dengan pedang. Ibu Tom meninggalkan putrinya dengan seorang teman sebelum menggunakan kekuatannya untuk melemparkan garpu rumput ke seorang letnan, membuatnya terjebak di tiang. Lalu dia mencuri tongkatnya dan membunuhnya dengan tongkat itu. Malkin berada di dekat sana membunuh para ksatria dan merasakan keajaiban. Jadi ibu Tom mencoba menyerang terlebih dahulu. Namun Malkin menangkapnya dengan ekornya dan membakar wanita itu sampai mati. Di pegunungan Alice menunggu Tom sendirian untuk mendekatinya. Setelah berciuman, dia memintanya untuk melarikan diri bersama dan Tom mengakui bahwa dia mencintainya. Percakapan itu terputus oleh Gregory, yang menangkap Alice dengan melemparkan beberapa bolas. Dia bersikeras bahwa dia mata-mata, tetapi Tom tidak mempercayainya dan memotong tali untuk membiarkannya melarikan diri. Gregory yang marah menangkap Tom dan menunjukkan kepadanya bahwa batu itu hilang, yang berarti Alice hanya menciumnya untuk mencurinya. Tom berlari ke hutan untuk mencoba menemukan Alice tetapi dikelilingi oleh Letnan Radu dan antek-anteknya. Tidak peduli seberapa keras Tom bertarung, jumlah mereka terlalu banyak sehingga Gregory dan Tusk juga ikut bertarung. Setelah cukup banyak antek yang tersingkir, kelompok Tom mencoba melarikan diri tetapi menemukan jalan terhalang oleh tebing. Sekelompok antek muncul dengan belalai dan mendorong Tusk dari tepi sebelum menangkap Tom dengan tali di kakinya. Saat mereka menyeretnya menuruni tebing, Gregory menawarkan tongkatnya untuk membantunya naik. Sayangnya Tom terpleset dan jatuh juga. Radu memanfaatkan gangguan itu untuk melemparkan rantai ke arah Gregory dan menyeretnya ke dalam jaring. Letnan itu ingin membunuh Gregory, tetapi dia mendapat perintah untuk menyerahkannya hidup-hidup. Sementara itu Tom selamat dari kejatuhan dan melihat penglihatan tentang kematian ibunya. Hantu wanita itu muncul di sampingnya dan menyuruhnya untuk mengisi hatinya dengan keberanian, karena dialah satu-satunya yang dapat menggunakan batu itu untuk menghentikan Malkin. Siap untuk bertarung, Tom menemukan tongkat Gregory dan membantu Tusk, yang masih tergantung di tepi jurang. Malam itu di sarang Radu menggunakan pisau untuk memotong tali Gregory dan menendangnya keluar dari kandang untuk mengirimnya menemui Malkin. Radu memberitahu para penyihir bahwa Tom meninggal saat ia terjatuh dan Lizzie memberitahu putrinya bahwa itu demi kebaikannya sendiri, tetapi Alice masih marah dan kecewa. Menggunakan batu itu, Malkin mencoba menghipnotis Gregory agar dia bergabung dengannya. Gregory mendekat tetapi sebelum mereka bisa berciuman, Alice meraih di antara mereka dan mencuri kalung itu. Dia menghindari beberapa penjaga dan melarikan diri sementara mantranya hancur, sehingga Gregory berteriak panik. Malkin mencengkeramnya dengan ekornya dan melemparkannya ke sebuah gedung sebelum berubah menjadi seekor binatang untuk terbang mengejar Alice. Lizzie memohon padanya untuk tidak membunuhnya dan diabaikan, jadi dia juga berubah untuk mengikuti mereka. Saat Malkin hendak menyerang Alice, Lizzie mencengkeram sayapnya dan menjatuhkannya, menyebabkan mereka berdua menabrak beberapa tiang. Salah satu tiang mulai jatuh sehingga Alice berguling menghindar, dan secara tidak sengaja meninggalkan kalung itu di bawah reruntuhan. Lizzie terjatuh ketika Malkin mulai menyemburkan api tetapi para penyihir tidak berhenti bertarung. Radu menghancurkan tanah saat dia berubah menjadi binatang besar dan meraung di wajah Gregory. Pada saat yang sama, Alice mencoba bersembunyi dan ditemukan oleh Tom, yang mengancamnya dengan pisau saat ia meminta batu tersebut. Dia menjelaskan bahwa dia kehilangannya dan dia mencurinya hanya untuk melindunginya. Ketika seorang antek menemukan mereka, Tom melemparkan pisau ke wajahnya dan membocorkan lokasi mereka ke musuh lainnya. Tusk melompat untuk menghalangi mereka dan sekarang dia dan Tom dapat melawan minion secara langsung. Tom menggunakan tongkat Gregory dan Tusk menggunakan kekuatannya yang luar biasa. Alice juga harus membela diri dan Malkin mencoba menggunakan gangguan itu untuk menyerangnya, tetapi Lizzie menjatuhkannya di udara. Tusk terus melawan para minion sementara Tom terjebak dengan seorang letnan yang sangat cepat yang terus menebasnya dengan pisaunya. Dia berhenti bergerak untuk berubah menjadi kucing liar, memberi Tom cukup waktu untuk menemukan kalung itu. Dia memakainya dan mengaktifkan kekuatan tongkat Gregory, yang memungkinkan dia membakar letnan itu hanya dalam beberapa detik. Alice masih berlarian dan setelah membunuh seorang minion, dia bertemu dengan seorang letnan juga. Dia dengan cepat mengalahkannya dan hendak membunuhnya, tetapi Tom menyerangnya dengan tongkat dan membakarnya sampai mati. Sementara itu, monster Radu menangkap Gregory, yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki kehormatan karena tidak melawannya sebagai seorang pria. Radu berubah menjadi bentuk manusia dan memberikan Gregory sebilah pisau sehingga mereka bisa bertarung dalam kondisi yang setara. Tampaknya keterampilan mereka serupa, namun Gregory segera mendapat tebasan besar di perutnya dan harus bersembunyi. Radu menjatuhkan kolom untuk memaksa Gregory keluar, jadi Spock dengan cepat membalas dengan bilah rantai dan akhirnya menjatuhkan lawannya untuk membunuhnya. Di langit Malkin mencengkeram Lizzie untuk menggigit lehernya dan menusuknya dengan ekornya. Lizzie segera menusuk punggungnya dan kedua penyihir itu menangis kesakitan saat mereka jatuh ke tanah. Mereka berdua kembali ke bentuk manusia mereka dan ketika Lizzie memohon kehidupan Alice, Malkin memanggilnya pengkhianat dan membunuhnya. Setelah itu Malkin memasuki sarangnya dan Gregory memberitahu Tom bahwa dia harus melakukan ini sendirian. Dia masuk ke dalam dan bersiap untuk menusuk Malkin, yang hanya berpura-pura merasa lemah untuk mencekik lehernya. Sebelum dia bisa membunuhnya, Tom muncul dan melemparkan pisau yang akhirnya membunuhnya. Setelah Malkin membisikkan sesuatu tentang kutukan, Tom membakarnya. Beberapa waktu kemudian Gregory menggunakan tongkatnya untuk membakar tato di tangan Tom, yang secara resmi menandainya sebagai hantu. Alice datang menemuinya dan bertanya-tanya apakah percikan itu hanya debu. Jadi Tom menciumnya untuk membuktikan cintanya sejati. Namun dia memilih kehidupan sebagai hantu dan harus pergi. Gregory sekarang dapat pensiun dan meninggalkan staf, rumahnya, dan Tusk di bawah perawatan Tom. Pada saat itu bel berbunyi di kota, memanggil Tom untuk pekerjaan pertamanya.